Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryono. Nomor induk mahasiswa 0497501125. Hari ini saya akan membuat video praktikum tugas 3 algoritma dan pemrograman. Mari langsung saja kita mulai. Kita akan bacakan soalnya. Oke, ini tugas yang sudah kita buat. Oke, tugas 3 algoritma dan pemrograman. Oke. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Oke. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38%. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%, array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%, array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%, array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur lebih besar atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38%, array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilan ke layar jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Oke. Untuk langkah-langkahnya sudah kita buat ya. Oke, nanti kita update. Untuk langkah-langkahnya ini kita membuat video praktikumnya dengan menggunakan OBS ya. Ini saya pakai screenshotan yang sebelumnya yang menggunakan OBS, tapi kita pakai NetBeans. Oke, untuk kali ini saya praktek akan menggunakan Visual Studio Code. Ya, kita akan coba pakai VS Code. Nah, pertama-tama kita buka dulu program VS Code-nya, lalu kita pilih Show and Run Command di atas ya. Di sini sudah, nanti kita langsung ke aplikasinya. Ini saya buat instruksi atau langkah-langkah yang sudah saya buat. Di sini create Java project, Noble Tools. Sebelumnya kita sudah bikin folder, lalu kita bikin tugas 3 Java ya, tugas 3.java. Lalu kita tuliskan kode programnya sesuai dengan instruksi di soalnya. Lalu kita sudah selesai ke dalam tugas 3. Lalu kita jalankan untuk programnya ya. Terjalankan run Java, maka nanti akan keluar untuk outputnya. Di sini ada output, kita tinggal masukkan golongan karyawannya, lalu masukkan jam lemburnya, maka akan keluar total gajinya. Dan nanti ini akan saya sertakan linknya di sini ya. Oke, kita lanjut langsung ke aplikasi Visual Studio Code-nya ya.
Oke, di sini sebelumnya sudah saya buat. Jadi agar tidak berlama-lama juga, jadi di sini saya akan menjelaskan demonya ya. Menjelaskan untuk demo dan fungsi-fungsinya. Oke. Di sini kita akan membuat output gaji karyawan dengan jam lemburnya ya. Oke, di sini kita sudah buat tugas 3 tadi. Untuk instruksinya di sini di search kita masukkan show and run command. Oke. Lalu create Java project ya, lalu no build tools. Oke. Maka di sini nanti akan keluar pilihan folder ya. Kita select folder. Nah, ini pop up-nya nggak keluar ya. Tapi di sini ada pilihan select folder, maka nanti akan kita pilih folder yang kita buat untuk kita save nantinya. Oke. Kita close itu dulu ya. Oke, setelah itu kita buat di sini folder yang kita punya. Di sini saya sudah buat folder tugas 3. Oke, lalu kita masuk ke folder source. Di sini kita buat file tugas3.java. Oke. Nah, di sini kita tugas3.java, langsung outputnya keluar. Di sini tadi belum ada import Java output file. Setelah kita masukkan baru nanti dia keluar dengan otomatis ya. Oke, di sini kita akan menentukan deklarasi. Kita di sini akan deklarasi untuk variabelnya ya. Di sini kan ada tadi kita baca soalnya ada golongan. Golongan ini masuknya karakter ya, karena dia golongan A, golongan B, dan golongan C. Jadi tipe datanya dia karakter. Lalu ada jam lembur. Jam lembur ini masuknya integer karena dia tipe datanya adalah bilangan bulat. Jam lembur bisa 2 jam, bisa 4 jam nantinya ya. Oke, kita sudah deklarasi untuk variabelnya. Kita langsung melanjutkan validasi golongan dan jam lembur ya. Oke, kita di sini menggunakan looping ya. Kita pakai looping. Jadi ini untuk validasi input yang berulang gitu. Sout, println, masukkan golongan karyawan. Di sini kita buat golongan karyawannya A, B, atau C. Di sini juga kita buat percabangan if else. Jadi kita membuat percabangan ini berdasarkan jika golongan A atau golongan B atau golongan C, maka golongan tidak valid ya. Jadi ada kondisi di mana nanti dia membuat keputusan. Jika golongan tidak valid, maka masukkan golongan yang benar. Jadi jika di input golongannya di luar A, B, atau C, maka akan keluar outputnya golongan tidak valid. Masukkan golongan yang benar gitu. Jadi ketika kita menginput D, F, G, atau H, maka akan keluar golongan tidak valid. Tapi jika kita menginput A, B, atau C, maka akan ada kelanjutannya, tinggal jam lemburnya, masukkan jam lembur. Oke, kita ini untuk validasi jam lemburnya. Di sini kita masukkan jam lembur karyawan. Kita masih pakai kondisi percabangan if else ya. Jika jam lembur harus bernilai positif ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 sampai 10 gitu. Oke. Jadi kalau jam lemburnya sesuai, maka dia akan outputnya menghasilkan nilai ya. Jadi sampai bilangan sampai yang kita masukkan jam lembur sampai input yang dimasukkan itu valid, maka dia akan mengeluarkan output. Nah, jika tidak valid, angkanya tidak benar, maka dia akan ada
outputnya input jam lembur tidak valid, masukkan angka yang benar. Akan ada info seperti itu ya. Oke, sudah sampai sini. Lalu kita tentukan arraynya di sini. Array di sini adalah kita untuk gaji pokok. Array di sini jadi kita fungsinya ini untuk menyimpan data gaji pokok dan presentasi lembur ya. Jadi tadi di soalnya menentukan arraynya, kita cek soalnya dulu ya. Oke, mana soalnya ya. Oke, nih kita buat setiap gaji, setiap golongan disimpan pada array gaji ya. Jika input golongan A, oke, jadi array sudah kita baca soalnya. Kita lanjut ke VS Code-nya. Oke, VS Code-nya, nah pindah. Oke, sudah ya. Jadi gaji pokok berdasarkan array ya. Golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Oke, kita menghitungnya indeks 0 ini tidak kita gunakan ya. Jadi indeks 1 ini indeks 0, ini indeks 1 untuk golongan A, indeks 2 untuk golongan B, indeks 3 untuk golongan C. Untuk presentasi lembur juga begitu. Indeks 0 ini tidak kita gunakan, jadi nanti yang presentasi 0,30% itu indeks 1, 0,32 indeks 2, 0,34 indeks 3, dan seterusnya ya. Mungkin ada pertanyaan, mengapa indeks array ini kita dimulai dari 1 ya, bukan dari 0-nya. Karena ini untuk menyesuaikan indeks golongan yang dimulai dari A ya, jadi dikonversi menjadi 1. Jadi 0 kita anggap tidak ada, tidak kita gunakan. Oke, untuk selanjutnya kita menentukan indeks golongan. Oke, di sini saya menggunakan pencabangan switch case ya. Switch golongan jika case-nya A, indeks golongan sama dengan 1. Jika case B, indeks golongan sama dengan 2. Jika case C, indeks golongan sama dengan 3. Dan default atau balik lagi jika di luar dari ini. Oke, kita double lagi untuk gaji pokok sama dengan gaji pokok indeks golongan, double gaji lembur sama dengan 0. Untuk menghitung gaji lembur kita tentukan if jam lembur jika lebih besar sama dengan 1 atau jam lembur lebih kecil atau sama dengan 4. Jadi gaji lembur sama dengan gaji pokok plus presentase lembur kali jam lembur. Jika jam lembur ya lebih besar atau sama dengan 5, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur. Nah, ini kenapa 5? Karena ini indeksnya tadi persentasenya ada 5 ya. Jadi kita masukkan di sini 5. Oke, untuk total penghasilan, jadi untuk double total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. S out, system out, print line gaji pokok plus gaji pokok. S out gaji lembur plus gaji lembur. S out ini untuk penjumlahannya. S out ini untuk total penghasilan. Oke, kita tutup programnya dengan scanner close. Lalu kita coba jalankan untuk programnya. Oke, untuk menjalankan programnya kita
bisa langsung dari menu ini ya, pojok kanan atas, atau klik kanan di tengah akan muncul keluar menu ya. Kita tinggal pilih Run Java. Oke, maka Javanya akan berjalan di sini ya. Di sini ya Javanya akan berjalan, maka kita akan masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Kita coba masukkan golongan karyawan A. Kita input A. Oke, masukkan jam lembur karyawan 4 jam. Oke, maka akan keluar untuk hasilnya. Oke, kita coba run lagi ya. Masukkan golongan B. Kita jalannya dari sini ya. Run Java. Masukkan golongan B. Sini B. Masukkan jam lembur karyawan 2 jam. Oke, maka akan keluar juga hasilnya. Kita coba lagi. Run Java, kita golongannya di luar ABC ya. Kita coba masukkan golongan D. Oke, golongan tidak valid. Oke, sudah ada. Masukkan golongan karyawan yang sesuai. Oke, berarti kita balikin C. Oke, valid ya. Sekarang masukkan jam lembur. Kita coba masukkan jam lemburnya bukan integer ya, bukan angka. Kita F. Maka masukkan input jam lembur tidak valid. Masukkan angka yang benar ya. Tidak valid. Kita masukin R lagi, masih belum benar. Kita masukin 0. Oke, berarti tidak ada jam lembur, tapi outputnya tetap keluar. Oke, ya cukup. Sampai di sini untuk program yang saya buat sudah berjalan ya. Sudah saya jelaskan juga untuk tugasnya. Jadi tinggal nanti saya upload untuk videonya. Demikian untuk tugas 3 algoritma dan pemrograman yang sudah saya buat. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.